Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di ruangan kelas TK Nurul Iman pada hari ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita sampaikan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkat beliau kita bisa menikmati dunia yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita kepada bangsa Indonesia. Marilah kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kepada ibu-ibu kami mohonkan untuk berdiri. Kepada ibu-ibu dimohonkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita mohonkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di sini dalam acara yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman atau budaya positif bagi calon guru penggerak. Selawat berserta salam kita untukkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Terima kasih ibu-ibu semua telah hadir di ruangan kelas TK Nurul Iman ini dalam acara itu aksi nyata calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Wirdanelis.
Nah, Ibu-Ibu, semoga dalam penyampaian nanti Ibu Neli kita bisa menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Wirdanelis. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah dua kata sambutan untuk acara kita pada hari ini. Bagaimana Ibu-Ibu? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya, kita semua masih semangat. Untuk lebih semangatnya acara kita pada hari ini, mau Ibu-Ibu kita ice breaking dulu? Mau. Nah, ice breaking kita hari ini, Ibu-Ibu akan menyambung kata belakang dari temannya menjadi dua kata. Nah, caranya begini ya Ibu-Ibu. Nanti Ibu Neli akan bercerita dulu sedikit. Nanti ujung dari cerita Bu Neli akan menjadi dua kata. Setelah itu Bu Neli akan lempar ke Ibu. Terserah Bu Neli mau milih siapa ya. Nah, nanti siapa yang sudah dipilih akan menyebutkan dua kata dari kata belakang yang disebutkan oleh Bu Neli. Bisa Ibu-Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita mulai ya. Tadi pagi di perjalanan ke sekolah, Ibu Neli berjumpa dengan dua orang murid SD 06 Bukit Gadang. Mereka lagi cerita tentang semaraknya 17 Agustus. Dia bercerita ke temannya, "Hei, aku kemarin ikut lomba loh." "Lomba apa?" kata temannya. "Itu yang di lapangan futsal yang di Bukit Gadang tuh. Di sana ada lomba sepak bola." Nah, selanjutnya Ibu mau buil. Bola kaki. Siapa lagi temannya, Bu? Bayu, kaki sakit. Ya. Sakit gigi. Oh ya, langsung Bu Desi. Gigi putih. Iya, Bu Maria, semangat. Putih bersih. Putih bersih. Bu Indah, Bersih bajuku. bersih bajuku. Ayo, Bu Raini. Bajuku putih. Ayo, Putih melati. Putih melati. Ayo, Bu. Melati harum. Melati harum. Lanjut. Ganti lagi. Harum mewangi. Iya, terima kasih. Wangi. Nah, terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah ice breaking-nya ya. Alhamdulillah sampai selesai kita masih semangat. Baik Ibu-Ibu, kita akan masuk kepada acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini akan saya paparkan secara langsung oleh saya sendiri. Dalam hal ini saya adalah Ibu Wirdanelis SPD, CGP Angkatan 11, TK Nurul Iman, Kota Sawalunto. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, sekolah bertugas untuk menyiapkan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak kita, sehingga anak kita selama di sekolah bisa dia mengembangkan kemampuannya, dia bisa belajar mandiri, bisa bertanggung jawab atas semua yang telah diberikan bu guru kepadanya. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Dalam hal ini konsep intinya adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keempat,
posisi kontrol guru. Yang kelima, tentang keyakinan kelas. Terus yang yang kedelapan, segitiga restitusi. Kita masuk dengan yang pertama ya Ibu-Ibu, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Hal ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah segala usaha yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi segala kebutuhan muridnya. Apa yang dibutuhkan oleh muridnya di dalam pembelajaran, itulah yang diusahakan oleh gurunya, sehingga anak-anak di sekolah kita bisa terpenuhi kebutuhannya dengan beragamnya karakteristik yang dimunculkan oleh anak kita. Kita tahu di kelas anak itu berbeda latar belakangnya, berbeda sosial ekonominya, berbeda tempat tinggalnya, dan terus berbeda lagi orang tuanya. Jadi itulah yang diusahakan oleh guru. Bagaimana semua karakteristik anak yang berbeda, bagaimana kebutuhan belajarnya yang berbeda, atau cara belajarnya yang berbeda, itulah yang diusahakan oleh guru dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mencapainya profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita tahu, profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah yang akan diusahakan oleh guru di sekolah untuk menumbuhkan sikap profil pelajar Pancasila pada anak-anak kita. Selanjutnya, kita masuk kepada kita lanjut kepada mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita ada mengenal yang namanya stimulus respon dan ada lagi mengenal namanya teori kontrol. Di sana akan ada nampak perbedaan. Seperti contoh yang kita tampilkan di layar ya Ibu-Ibu, stimulus responnya realitanya kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitanya kebutuhan kita berbeda. Jadi mungkin selama ini guru merasa kebutuhan anak itu sama. Ternyata setelah kita mengetahui teori kontrol, anak itu berbeda kebutuhannya. Terus semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang kedua, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya yang keempat, menurut stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak kita berperilaku itu dia pasti menginginkan tujuannya. Mungkin dia anak kita berperilaku di kelas mengganggu teman, mungkin tujuan dia mengganggu teman itu ada yang ingin dicapainya. Terus selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa bu guru yang mengontrol anak, tapi usahakan kontrol yang muncul dari anak itu dari dirinya sendiri, dari rasa kesadarannya sendiri. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan.
gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan adanya kolaborasi kita dengan anak, dengan adanya kita melakukan pendekatan kepada anak, maka akan terciptalah suatu konsekuensi yang baru bagi diri anak kita. Terus selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Kita selalu menang. Itu menurut teori kontrol. Kita lanjut kepada yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam dirinya menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan adanya penerapan disiplin positif atau pembiasaan disiplin positif yang kita usahakan di sekolah akan membawa perubahan-perubahan kepada anak kita, dan kita mengusahakan mereka untuk mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki pribadi yang kritis. Selanjutnya kita masuk tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini, kebutuhan dasar manusia itulah yang membuat seseorang itu berperilaku. Jadi dengan adanya kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi dari anak-anak kita ataupun dari kita sendiri, makanya kita akan berbuat sesuatu. Contohnya saja, ibu guru, mungkin karena ada kebutuhannya ingin mendidik anak dengan baik, atau adanya keinginan dari ibu guru ingin berbagi dengan yang lain, seperti itu. Jadi ibu guru itu akan melakukan semacam pembelajaran, akan menambah pengetahuannya sehingga dia bisa berbagi dengan yang lain. Kalau untuk anak-anak, mungkin kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan ingin makan. Kalau kebutuhan ingin makan anak kita tidak terpenuhi, anak kita akan berusaha mencari ke yang lain. Contoh di sekolah mungkin karena mungkin makanan yang di rumah yang disediakan mamanya kurang enak atau bagaimana, jadi sampai di sekolah dia akan ngambil makanan lain. Nah, berarti kebutuhan dasarnya akan makannya belum terpenuhi, jadi dia akan berusaha mencari di mana kebutuhan itu bisa dipenuhinya. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yaitu tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang untuk kriteria kita bisa bertahan hidup. Apabila makanan kita terpenuhi, kita akan bisa bertahan hidup. Apabila pakaian, tempat tinggal kita ada dan bisa nyaman untuk kita, maka kebutuhan hidup kita akan bisa juga terpenuhi. Selanjutnya yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini maksudnya adalah adanya rasa diterima yang didapatkan, terus dipedulikan atau berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Di sini maksudnya adalah anak itu merasa dia disayangi, merasa dia diterima. Tetapi apabila di dalam keluarga tidak adanya rasa nyaman bagi anak kita, rasa diterimanya tidak ada, kemungkinan sikap anak kita akan bagi Ama di rumah susah bono diatur. Sebenarnya bukan susah diatur, tetapi itu cara yang dimunculkan oleh anak kita untuk memenuhi kebutuhannya. Terus ada lagi penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri,
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diskusi, dan didengar. Untuk anak-anak, didengar inilah yang paling penting bagi dirinya. Apabila anak kita tidak didengarkan apa yang disampaikannya, hal itu akan membuat rasa penguasaan pada anak kita tidak akan terpenuhi. Selanjutnya yaitu tentang kebebasan. Kebebasan di sini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan di sini bukan kita memberikan semuanya bebas kepada anak kita, tapi bebas dengan ada aturannya. Di sekolah pun demikian. Kita memberikan kebebasan kepada anak kita dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh semua warga yang ada di sekolah. Seperti itu contohnya untuk di sekolah. Terus selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah berhubungan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin anak-anak kita akan melakukan sesuatu demi kesenangannya. Mungkin mengganggu kawan itu adalah suatu kesenangan bagi dia. Oh, kalau teman sudah aku ganggu, dia akan merasa jengkel. Nah, aku senang loh lihat teman aku jengkel. Mungkin seperti itulah untuk kesenangan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan satu kasus untuk kebutuhan dasar manusia. Ibu Nina, guru di TK Melapi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Andi. Beberapa anak mengeluh Andi yang seringkali mengganggu mereka sedang bermain. Jika Anda menghadapi seperti situasi Bu Nina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal tersebut? Nah, hal ini akan bisa kita lihat dalam kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Nina mencari tahu alasan Andi melakukan tindakan tersebut agar memenuhi kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi. Tadi kita sudah melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, di sini Ibu Nina mencari tahu alasan Andi, yaitu Andi ingin bermain dengan temannya, tetapi temannya tidak memberikan tempat untuk bermain bagi Andi. Di sini Andi membutuhkan tempat bagi dirinya untuk bermain. Jadi dia ingin tempat baginya untuk bertahan hidup. Jadi di sini kebutuhan yang ingin dipenuhinya yaitu tentang survival atau kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua, teman Andi jadi mempedulikannya. Jadi Andi berlaku mengganggu teman itu supaya temannya mempedulikan. Jadi kebutuhan itulah yang ingin dipenuhi oleh Andi atau love belonging. Jadi dia kepingin temannya itu mempedulikan dia atau sayang kepada dia. Yang ketiga, yaitu Andi merasa hebat karena teman takut dan menuruti keinginannya. Jadi Andi itu dia akan merasa punya kekuatan. Dengan dia bisa mengganggu teman, dia akan merasa dia itu kuat. Aku kuat, aku hebat. Nah, jadi dia akan melakukan hal tersebut supaya dia terlihat mempunyai kekuatan. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini Andi merasa bosan dengan bermain sendiri. Mungkin selama di sekolah Andi itu dia cuma bermain sendiri. Jadi dia bosan. Oh, aku bosan. Aku bisa ganggu teman. Seperti itulah mungkin kebebasannya yang diinginkan oleh Andi. Terus yang kelima, Andi sering melakukan dan merasa senang melihat ekspresi temannya yang kesal. Jadi kesenangan atau fun yang dimiliki oleh Andi yaitu dengan dia mengganggu teman, melihat teman menangis, atau melihat teman kesal kepada dia, dia menjadikan itu suatu kesenangan bagi dirinya. Selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku, dia mempunyai suatu dorongan atau motivasi dalam dirinya. Motivasi itu terbagi atas 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.
Motivasi ekstrinsik yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu contohnya motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kita melakukan sesuatu mungkin karena ingin mendapatkan imbalan, karena ingin mendapatkan penghargaan, sehingga kita melakukan. Itu motivasinya berasal dari luar. Contohnya, ibu guru akan melakukan hal-hal baik karena dia ingin dipuji oleh kepala sekolah. Itu adalah cuman karena ingin mendapatkan penghargaan. Atau ibu guru datang ke sekolah tepat waktu karena dia ingin dihargai oleh kepala sekolah atau ingin mendapatkan nanti hadiah yang diberikan oleh kepala sekolah. Itu bukan motivasi dari dalam dirinya, cuman motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan. Atau contohnya untuk anak kita, besok kalau sekolah ibu guru akan berikan ini, atau kalau mau besok di sekolah ditinggal akan ibu kasih ini. Itu adalah motivasi di luar bagi anak kita. Kalau besok tidak jadi kita belikan yang kita janjikan, anak kita akan berubah lagi karakternya, berubah lagi perilakunya. Jadi itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kita pilih dalam motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Sekolah, motivasi inilah berusaha ditimbulkan oleh guru di sekolah sehingga anak kita bisa menghargai diri sendirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, yaitu kita akan melihat tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukum di sini sebagai contohnya yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan atau bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di sini yang sangat kita sarankan yaitu tentang restitusi. Kalau hukum dan konsekuensi itu akan bisa mematikan dari minat dan bakat dari anak kita. Seandainya kita langsung menghukum, oh kamu salah. Sebenarnya anak itu melakukan kesalahan itu mungkin dia karena ada tujuannya yang lain. Tapi menurut guru itu sudah langsung salah. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum, oh kamu salah. Itu tidak dianjurkan untuk di dalam pendidikan. Nah, kita akan lihat dulu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantukan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi inilah yang sangat kita sarankan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti contohnya permasalahan yang terjadi di sekolah, bisa juga permasalahan itu yang terjadi di dalam keluarga kita. Bagi guru, pemecahan masalah yang terjadi di sekolah kita lakukan dengan restitusi. Nah, selanjutnya kita akan melihat hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva langsung menjadi gugup.
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara dengan gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ibu-ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa Ibu Guru tidak setuju? Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, bagaimana ibu-ibu? Dari kita sudah tahu tentang hukuman, dari kita sudah tahu tentang konsekuensi. Kira-kira tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana ibu-ibu, setuju kita sebut itu suatu hukuman? Setuju ya ibu-ibu? Setuju. Nah, itu adalah sebentuk suatu hukuman bagi diri Iva. Jadi dengan guru memberi hukuman itu membuat anak itu akan merasa sangat tidak diperhatikan gurunya, akan sangat merasa tidak diberi kepercayaan. Nah, terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman dan konsekuensi? Kita sudah setuju ya ibu-ibu, itu adalah suatu hukuman. Nah, kita lanjut tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin itu ada yang gagalnya, ada yang suksesnya. Kalau yang untuk yang gagal yaitu hukuman. Hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Itulah hal-hal yang terjadi apabila hukuman itu yang kita terapkan. Terus penghargaan. Mungkin kita sebelumnya sudah menganggap memberikan penghargaan itu adalah suatu hal yang baik. Ternyata penghargaan itu adalah sesuatu yang begitu kurang baik untuk konsep disiplin bagi anak kita. Karena penghargaan itu adanya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, terus merampas hak dan menghargai dirinya. Jadi akan merampas tentang harga diri anak tersebut kalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak. Sedangkan untuk selanjutnya konsep disiplin yang suksesnya Bu Il. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini yaitu adanya konsekuensi dan restitusi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada konsekuensi dan restitusi pada slide sebelumnya. Nah, konsekuensi itu sesuatu konsep disiplin yang bisa dikatakan identitasnya sukses. Kenapa demikian? Karena konsekuensi itu penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya stimulus respon. Terus selanjutnya murid menghormati peraturan. Yang kelima yaitu kelengan waktu untuk mengurangi kesalahan. Mungkin apabila kita menerapkan konsekuensi, mungkin anak-anak itu akan kesalahan. Contohnya, apabila murid kita terlambat masuk kelas, guru akan memberi konsekuensi. Nanti kamu istirahatnya terlambat ya, karena kamu udah terlambat datangnya 15 menit. Jadi waktu istirahat kamu 15 menit kita pergunakan untuk belajar. Anak ingatnya cuma konsekuensi yang diberikan kepada dia. Dia tidak akan ingat tentang kesalahan yang telah dia lakukan. Yang penting katanya, aku istirahatnya 15 menit telat. Itu aja yang dia ingat. Sedangkan konsekuensi kesalahannya yang disiplin yang dia langgar itu dia akan kurang memahami. Itu tentang konsekuensi. Sedangkan restitusi
yaitu di sini adanya murid bertanggung jawab atas perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, terus selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain, terus adanya teori kontrol dirinya, memegang kontrol, terus murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Apabila kita menerapkan restitusi atau cara untuk memecahkan masalah di sekolah dengan adanya restitusi, hal ini akan memberikan kepada murid yaitu rasa dia untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin ibu guru sudah membuat semacam kesepakatan di kelas. Jadi kita tinggal mengingatkan kepada murid. Udah tahu kan kesepakatan kelas kita? Jadi dengan adanya restitusi ini murid akan menyadari kesalahannya. Terus murid akan mulai rasa tanggung jawab itu muncul kepada dirinya. Itu apabila ibu guru melakukan pemecahan masalah di sekolahnya dengan restitusi atau menerapkan kedisiplinan di sekolah dengan cara restitusi. Nah, sekarang kita mari berlatih ibu-ibu. Ada hukuman dan ada konsekuensi. Nah, yang pertama, kita akan menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hebat Bu Guru ya. Ibu-ibu yang hadir hari ini semangat semua. Itu hukuman. Terus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa ini dikatakan konsekuensi? Karena murid itu sendiri yang melakukan coretan di mejanya, sehingga konsekuensi yang diberikan dia membersihkan coretan yang telah dilakukan. Jadi ada hubungan kesalahan dengan konsekuensi yang diberikan. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Di sini tidak ada kaitannya ya antara masalah dengan yang diberikan konsekuensi atau hukumannya, yaitu tentang hukuman. Jadi anak kita karena tidak pakai masker ke sekolah disuruh bu gurunya push up, itu sangat-sangat anak akan merasa itu, aduh tega sekali bu guru ya, bu guru sudah menghukum saya, pasti anak itu akan merasa dia dihukum. Terus yang selanjutnya mengantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kita sepakatnya hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia sudah mencoret-coret punya teman, berarti dia harus mengganti, itu konsekuensinya. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, kita sepakatnya apa ini Bu? Hukuman. Aku sudah dihukum ya karena sudah bicara dengan teman tadi di kelas. Nah, selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi kah itu atau hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu kalau kira-kira kita rasa itu tuh adalah semacam hukuman. Konsekuensi apa hukuman? Karena sepanjang hari. Nah, itu kata Ibu Ayu itu sudah dihukum rasanya kalau tidak pakai sepatu dengan bertelanjang kaki. Kalau menurut Bu Rina, karena sepanjang hari, berarti mulai dari dia datang sampai pulang dia harus telanjang kaki di sekolah. Apakah itu rasa-rasanya suatu menimbulkan apa bagi anak kita? Nah, jadi menurut Bu Ayu itu adalah hukuman fisikis. Jadi udah terhukum fisiknya anak kita dengan tidak pakai sepatu di sekolah. Jadi kita sepakat itu adalah suatu hukuman. Kita lanjut.
Nah, kita masuk lagi ke dalam eh, pembahasan selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, guru merupakan pendidik di sekolah, dan di rumah mama adalah orang tua bagi anak-anak kita. Kalau di sekolah bu guru lah orang tuanya. Jadi di sini kita di dalam melakukan pembelajaran, di dalam melakukan suatu pendidikan, kita perlu adanya posisi kontrol bagi diri kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Terus ada yang selanjutnya, yang keempat sebagai pemantau. Terus yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Mungkin semua hal ini sudah pernah kita lakukan mungkin ya ibu-ibu di rumah. Alhamdulillah. Sebagai penghukum mungkin sedikit banyaknya ada dilakukan di rumah. Terus sebagai pembuat rasa bersalah itu ada mungkin ya, pembuat rasa bersalah ini, mama sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah salah satu kata yang membuat anak kita merasa bersalah. Terus mungkin sebagai teman ini sudah sering mungkin ibu-ibu dilakukan di rumah, menganggap anak kita yang melakukan kesalahan itu adalah sebagai teman. Terus hanya sekedar pemantau saja, mungkin hanya sekedar memantau saja setiap hari tentang perilaku yang dilakukan oleh anak kita. Terus ada lagi sebagai manajer. Sebagai manajer inilah posisi kontrolnya yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita hadirkan di dalam diri kita sebagai guru, diri kita sebagai orang tua dalam melakukan pendidikan untuk anak kita. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu tentang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, contoh yang dilakukan oleh bu guru, patuhi aturan saya. Awas ya. Nah, atau kamu selalu saja salah. Itu adalah kata-kata untuk penghukum. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Contohnya anak kita setiap hari belakangan terus menyelesaikan tugas. Kamu setiap hari terakhir terus selesai tugasnya. Itu dengan secara tidak langsung kita sudah memberikan hukuman untuk anak kita. Jadi, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menurut cara dia sendiri. Jadi, dia melakukan penghukum. Selanjutnya, ada lagi pembuat rasa bersalah. Nada suaranya di sini memelas, halus, bisa saja sedih. Bahasa tubuh, mungkin dia mendekat ke anaknya, dirangkul anaknya. Contohnya, Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Bagaimana perasaan murid apabila ditegur seperti cara ini? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya lagi daripada sikap menghukum atau penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam gurunya yang melakukan sebagai penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi memberi rasa bersalah ini lebih dalam lagi rasa yang diterima oleh murid kita. Mungkin apabila guru merasa dia merasa bersalahnya semakin dalam, mungkin dipendam oleh anak kita. Selanjutnya, teman. Di sini
posisi kontrolnya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Seperti contoh kata yang dimunculkan oleh guru adalah, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayolah bantu demi bu guru ya, kamu mau kan? Nah, seperti itu adalah contoh kata-kata kita sebagai teman di dalam posisi kontrol. Selanjutnya Bu, sebagai pemantau. Pemantau di sini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Terus dijawab oleh Adi, tahu Pak. Terus gurunya lagi, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Terus Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalannya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal ya. Seperti itulah hal-hal yang dilakukan untuk sebagai pemantau. Di sini dia akan memberikan konsekuensi. Sedangkan manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri, mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada adanya kolaborasi antara guru dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Posisi manajer mengacu pada restitusi dan dapat menjadikan murid sebagai manajer sehingga terciptanya identitas yang berhasil. Jadi adanya kaitan antara restitusi dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas. Kita lanjut kepada budaya positif yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, hal ini akan kita lihat ya ibu-ibu, tentang keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas yaitu berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa adanya kesepakatan guru dengan muridnya. Dia sama-sama menentukan apa kira-kira kesepakatan kita untuk kelas kita. Seperti itu tentang pembentukan keyakinan kelas. Ada contoh dari pembentukan keyakinan kelas seperti yang sudah dilakukan di TK Nurul Iman. Kami sudah mencoba membentuk suatu keyakinan kelas untuk kelas di TK Nurul Iman. Yang di atas Bu, yang ini. Kita lihat sekilas video tentang pembuatan keyakinan kelas di TK Nurul Iman. Keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan yang sudah kami ambil dengan murid. Mungkin untuk di TK kesepakatannya mungkin dimunculkan dari bu guru. Jadi tinggal nanti bu guru yang memberi kesepakatan kepada anaknya. Nah, mungkin seperti itu ya ibu-ibu tentang pembentukan keyakinan kelasnya. Lanjut ke video keduanya Bu. Nah, ini anak kita dalam pembentukan keyakinan kelas. Mereka memberikan masukan kepada bu guru. Merapikan kelas itu perlu Bu. Nah, kita tulis di kertas. Merapikan kelas. Terus sendal yang di luar apa perlu dirapikan atau tidak? Iya Bu, kita tulis merapikan sendal dan sepatu. Itulah contoh keyakinannya. Nah, seperti itu ibu-ibu tentang pembentukan keyakinan kelas. Kita lanjut Bu. Slide selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, disinilah proses yang sangat diharapkan di sekolah, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada mempunyai 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa melakukan suatu pertanyaan atau
memberikan pertanyaan kepada anak. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah melakukan seperti itu ya. Terus ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu caranya kita menstabilkan identitas dari suatu masalah yang dimunculkan oleh anak kita. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang sudah kita tahu tadi, adanya kebutuhan dasar manusia. Jadi anak itu akan berperilaku, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini bisa dilakukan guru dengan cara melakukan pertanyaan atau kolaborasi dengan anaknya. Seperti kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih baik dari ini. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirimu. Seperti itu caranya guru untuk memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh anak. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti tadi ya ibu-ibu, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, dalam motivasi intrinsik ini kita akan menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan yang diinginkan oleh anak kita? Seperti keyakinan kelas yang sudah kita susun. Apa keyakinan kelas kita ya? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itulah untuk menanyakan keyakinan-keyakinan kepada anak kita tentang masalah yang ditimbulkannya. Nah, kami di sekolah pun sudah mencobakan penerapan segitiga restitusi di dalam memecahkan masalah. Dalam ini adanya anak-anak kita yang tidak merapikan mainan setelah dimainkan. Nah, ini video mainan yang diserak atau yang tidak dirapikan oleh anak kita sebelum waktu masuk belajar. Mungkin ada kesalahan sedikit teknisinya, suara dari laptop kita yang ada terganggu, jadi suaranya tidak bisa kita dengar ibu-ibu. Inilah contohnya restitusi yang kami terapkan dengan cara mengajak anak kita berkolaborasi, menanyakan, memvalidasi tindakannya, terus kita menanyakan keyakinannya. Nah, seperti itu kira-kira contoh dari restitusi yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin segitu pemaparan saya tentang pemahaman dan membagikan pengalaman tentang budaya positif. Saya berharap kepada kita semua, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadikan sesuatu yang baru dan membawa perubahan kepada diri kita dalam melakukan pembelajaran atau di dalam melakukan mendidik anak kita di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya budaya positif yang diterapkan di sekolah maupun di rumah, itu akan membawa perilaku baik, akan adanya nilai-nilai kebajikan yang akan bisa diterapkan oleh anak kita pada dirinya dan untuk melanjutkan kehidupannya selanjutnya. Terima kasih Bu atas kehadiran ibu-ibu dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan untuk ibu-ibu di sekolah ini. Dan kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buat
keyakinan kelas. Apakah anak bu guru sepakat? Sepakat. Nah, ibu tulis dulu di depan ya. Kita bikin di sini kesepakatan kelas. Setuju? Nah, ibu tulis ya. Kesepakatan kelas. Anak bu guru sekolahnya di mana? TK Nurul Iman. Kita tulis di sininya TK Nurul Iman. Nah, kesepakatan kelasnya yang pertama, duduk dulu Laura. Ibu sudah sedia kertas. Nah, anak guru maunya yang kertas mana dulu? Yang ini, yang kuning. Di kertas kuning kita tulis kesepakatan kelasnya ya. Mau ibu ceritakan, sebutkan kesepakatannya? Mau. Yang pertama di sini kita tulis ke sekolah datang tepat waktu. Mau? Mau. Kalau ke sekolah datang tepat waktu boleh terlambat? Tidak. Kita tulis ya, ke sekolah datang tepat waktu. Tidak terlambat. Ya, tepat waktu. Berarti kalau tepat waktu datangnya tidak terlambat. Nah, kesepakatan ini kita tempel di sini ya. Berarti anak bu guru sudah sepakat. Yang pertama, ke sekolah datang tepat waktu. Yang merah, Bu, yang merah. Yang merah. Biru, Bu. Biru, Bu. Mau dulu yang merah? Di sini kita tulis. Iya. Di sini kita tulis. Iya, kesepakatan di yang merah. Sampai di sekolah bersalaman dengan bu guru. Mau sepakat? Mau. Berarti anak bu guru sampai di sekolah bersalaman dengan bu guru. Ibu tulis ya. Sampai di sekolah salaman dengan bu guru. Salaman dengan. Di sini semuanya harus sepakat. Tidak ada yang melanggar. Halo. Kita lanjut dengan kertas warna biru. Di sini sepakatnya adalah merapikan sepatu dan sendal. Mau anak bu guru? Mau. Berarti sendal sama sepatunya harus dirapikan dulu sebelum masuk kelas dan sebelum pulang. Ya, kita ibu tulis ya. Merapikan sepatu dan sendal. Nah, ibu tulis ya, ibu tempel ya di sini. Udah berapa buah kesepakatannya? 3. Kita tambah dengan warna hijau. Di sini kesepakatannya adalah merapikan mainan setelah dimainkan. Mau sayang? Mau. Lalu Fatan? Boleh nanti setelah hijau ya. Yang hijau kita buat kesepakatannya merapikan mainan setelah dimainkan. Mau? Mau. Ibu tulis ya. Merapikan mainan. Nah, ibu tempel di sini ya. Nah, warna apa lagi? Boleh. Nah, alah nasi boleh. Zahra, tadi waktu kita mau berbaris, ibu ketemu di dalam kelas mainan yang berserakan yang tidak disimpan. Apakah betul itu Zahra tadi yang tidak simpan mainan? Iya. Kenapa Zahra tidak simpan mainannya? Lupa. Ibu tidak marah loh kalau Zahra tidak simpan mainan, karena melakukan kesalahan itu biasa. Ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan, tapi
Tapi besoknya kalau setelah selesai main, mau Zara simpan mainan? Mau. Tahu nggak Zara apa kesepakatan kelas kita? Apa tahu? Tahu. Apa kesepakatan kita nak? Oh, simpan mainan, hebat. Jadi untuk besoknya lagi, Zara kalau setelah selesai main, mainannya disimpan. Senang kalau mainannya disimpan. Kenapa senang? Oh, karena rapi. Kalau kelasnya rapi, kita belajarnya senang. Untuk besok lagi kita simpan mainan ya. Setuju? Setuju. Sah kita dulu nak. Tos. Terima kasih Zahra.